ya. Sudah bisa merekam ya? Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya adalah kita buka perkuliahan kita dengan bacaan Al-Quran. Semoga apa yang nanti kita diskusikan bisa berjalan dengan lancar dan masuk di hati kalian. Al-Fatihah. Baik, untuk hari ini kita mau masuk ke materi analisis tapak. Harapan saya, teman-teman di analisis fungsi kemarin sudah selesai, sudah fix, sudah diasistensikan ke klien dan dosen pengampu masing-masing, sehingga output dari analisis fungsi bisa dibawa ke analisis tapak. Output dari analisis fungsi kemarin apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Log plan, Mbak. Log plan ya. Oke, log plan ini harapan kami sih kalian bisa mempunyai banyak alternatif, tidak hanya satu alternatif saja. Sehingga nanti ketika log plan-nya ada kekurangan bisa digantikan dengan log plan yang lain yang sekiranya memiliki kelebihan. Oke ya, kita mulai di analisis. Saya buka dulu. Nah, analisis tapak ini kita harus gini. Saya punya suatu bayangan. Ketika menganalisis suatu objek, anggap saja kita sedang memasak memasak ayam. Nah, ayam yang kita dapatkan dari pasar adalah log plan. Ya, ayam masih mentah. Pasar adalah analisis fungsi. Kita bawa. Jadi karena sistemnya di analisis tapak ini cyclic, jadi ayam ini harus dibawa sampai matang, sampai selesai, sampai di plating bahkan, ya kan? Jadi block plan kita adalah ayam yang masih mentah. Nah, ayam masih mentah ini akan kita bawa ke analisis tapak. Analisis tapak ini adalah proses penggorengan, marinasi dan lain sebagainya, ya. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus paham atau respon terhadap analisis tapak? Ada yang bisa membantu jawab? Kenapa analisis tapak itu penting dan perlu kita lakukan? Silakan, ada yang bisa jawab? Karena potensi buat itu Pak, potensi untuk kita. Ya, potensi gimana? Potensi sebelum kita mendesain. Oke, terus? Ini Pak, proses analisis tapak sangat krusial Pak. Ini menentukan konsep desain. Karena di sini nanti akan kita respon kondisi iklimnya, kondisi tanahnya bagaimana itu Pak. Gitu ya. Jadi intinya itu kita dilatih untuk peka. Kenapa di DAI 1, DAI 2, DAI 3 gitu kita harus peka terhadap sesuatu, ya kan? Apalagi cowok ini susah pekanya. Kalau perempuan mungkin bisa lebih peka ya. Jadi peka terhadap sesuatu. Ini, sorry ya, mungkin di layar saya menghadap ke kanan ya ini, karena saya pakai HP dan juga laptop. Jadi yang pertama kita paham akan isu tapak. Jadi di tapak itu kira-kira regulasinya seperti apa, kita itu bisa memahaminya. Tapak itu cocok nggak kita bangun rumah tinggal, atau bahkan tapak itu cocok nggak kita bangun mungkin area komersil atau berapa lantai. Ini kita paham akan isu-isunya. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan penilaian penetapan parameter. Penetapan parameter ini seperti apa? Kita tidak bisa semena-mena memberikan taman gitu contohnya. Kita kasih taman dalam tapak. Ini harus ada alasan. Taman sebesar apa? Jenis tanaman apa yang harus kita masukkan? Ini harus ada alasan berdasarkan parameter. Jadi tujuannya kita care terhadap analisis tapak itu seperti itu. Kemudian kita juga bisa tanggap akan feature fisik.
apapun yang kita masukkan seperti perkerasan atau pagar atau lain sebagainya, ini kita bisa menanggapinya. Makanya di analisis itu harus ada kekurangan dan kelebihan. Apapun harus kalian cari. Pak, ternyata tidak ada kekurangannya, semuanya kelebihan. Itu kecil kemungkinan. Jadi kalian harus mencari bagaimana caranya supaya apa yang kita berikan itu ada kekurangan dan kelebihannya. Pasti ada. Kemudian desain kita juga bisa ramah terhadap lingkungan karena hubungannya dengan tapak ya, ramah terhadap lingkungan dan implementasi terhadap desain. Oke, selanjutnya proses perancangan tapak. Kita tahu ya posisi kita ini sekarang ada di mana. Kalau kemarin ada penggalian data terlebih dahulu ya, ada data terus data klien, data tapak, ini ada di gagasan awal. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahap. Yang pertama fakta, yang kedua analisis. Jadi fakta ini sudah kita lewati kemarin, kemudian kita beranjak ke analisis. Fakta dan analisis termasuk dalam programming. Ya, di programming ini ada gagasan awal, ada kebutuhan, aktivitas fungsi, dan juga analisis tapak ada di sini. Kemudian nanti setelah ini ada apa? Setelah ini kita beranjak ke konsep. Kita belajar menskemakan apa yang sudah kita analisis menjadi zoning-zoning atau mengaplikasikan tagline kita. Kemudian setelah kita skemakan, baru kita desain aplikasi konsep menjadi olahan desain, lalu yang terakhir pengembangan desain akhir keputusan. Jadi mulai dari gambar perencanaan, ini sudah kita tidak bahas konsep lagi ya, tapi sudah pendetailan. Jadi langkah kita baru di tahap kedua ini, analisis fungsi. Analisis tapak, analisis fungsi sudah kemarin. Nah, untuk proses analisis tapak, kita harus menginput data terlebih dahulu. Kemarin sudah ya, input data tapak, termasuk kondisi fisik, kondisi non-fisik, lalu ada standar peraturan atau regulasi, kemudian dari data tersebut kita analisis. Analisisnya bisa berdasarkan eksternal, internal. Ya, eksternal itu apa yang ada di luar tapak, internal itu apa yang ada di dalam tapak. Kemudian meliputi komponen desain dan aspek analisis lainnya. Lalu setelah kita analisis, harus ada output ya, output keluaran dari analisis tersebut. Kalau di tahap 2 ini, analisis dan kekurangan kelebihan, kita harus memiliki output atau keputusan. Solusinya seperti apa ketika ada kekurangan? Ya, kalau kelebihan mungkin juga bisa dimasukkan, bisa mencari beberapa alternatif lain lagi. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor ya terhadap analisis tapak. Yang pertama, ini saya salah ini 1, 2, 2. Analisis terhadap pemakai. Jadi empat faktor ini harus kalian ingat dalam otak kalian. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika menganalisis tapak. Pertama, pemakai. Jadi pemakai ini terhadap usernya. Kira-kira usernya nanti memiliki karakter seperti apa, karena ini kita pakai dalam menganalisis kebutuhan ruang, ya kan? Jadi ruang yang sudah kalian dapatkan di analisis fungsi kemarin, ini akan kita bawa ke analisis tapak. Jangan mentah lagi, jangan kosongan lagi di analisis tapak, karena sudah kita analisis di fungsi. Lalu yang kedua, kita harus menganalisis lingkungan alamiah, apa yang ada di tapak, kondisi existing, seperti pohon, atau kontur, atau tetangga sekitar, jalan, dan lain sebagainya. Ini termasuk elemen alami yang ada di tapak. Ini ada iklim, air, tanah, topografi, dan lain sebagainya. Kemudian terhadap lingkungan binaan. Lingkungan binaan ini semua data dari elemen buatan manusia, seperti bangunan, lalu drainase, kemudian sirkulasi jalan, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, analisis terhadap sosial budaya dan lingkungan sekitar. Dijadikan pertimbangan dalam menentukan zoning dan aktivitas kegiatan yang dirancang. Jadi 4 faktor ini, 4 unsur ini yang harus kalian perhatikan dalam analisis tapak. Pak, kalau kita mau menentukan jendela contoh, bagaimana kira-kira apa yang harus kita perhatikan? Di sini ada lingkungan alamiah dan juga pemakai, ya kan? Jadi pemakai cocok gak dengan jendela seperti ini? Terhadap lingkungan cocok gak jendelanya seperti ini? Bukaannya, besarannya seperti apa? Jadi ada 4 faktor ini yang harus kalian pertimbangkan, harus kalian bawa sampai selesai.
Nah, ada beberapa macam informasi yang bisa kita dapatkan dalam menganalisis tapak. Yang pertama, lokasi. Jelas ya, lokasi pasti harus digambarkan. Kita akan tahu lokasi ketika kita menganalisis tapak. Yang kedua, neighborhood context, jadi tetangga sekitar. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi terkait zoning dan size atau ukuran. Kemudian legal information, artinya perizinan atau regulasi. Kemudian natural physical feature atau feature alami. Kemudian man-made feature atau binaan, lingkungan binaan buatan manusia. Kemudian ada sirkulasi, bisa kita dapatkan dari tapak. Kemudian ada utilitas, drainase dan sebagainya. Kemudian iklim, lalu sensori terkait panca indera, dan sosial budaya. Ini beberapa informasi yang bisa kita dapatkan nantinya di output terakhir. Baik, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan detail. Ini contoh untuk lokasi yang bisa kita dapatkan. Jadi ini secara garis besar, skala kota atau bahkan skala provinsi ya. Kawasan kita ini termasuk dekat dengan apa saja yang berpotensi. Ya kan? Jadi kalau Malang mungkin kawasan dengan bunga atau kota buah, jadi bisa kita masukkan apa saja potensi yang ada di lokasi tersebut. Tapi skala kita nanti kalau rumah tinggal mungkin hanya kota saja cukup ya, tidak sampai ke provinsi. Kemudian ini, telat ya. Nah, tata lingkungan ya, di komputer saya terpotong tata lingkungan. Jadi pertama kita belum membawa ayam kita nih, ya kan, masih ingat tadi ya, ini sudah mulai bahas analisis. Kita belum membawa ayam kita masih mentah. Kita ini mau menata piring kita untuk mencuci ayam, ya kan, atau kita menata wadah kita ini harus seperti apa, harus bersihkah, warnanya harus seperti apa, supaya nanti ayam kita muat, besarannya seperti apa supaya ayam kita muat. Jadi pertama tata lingkungan, kita harus memperhatikan sekitar tapak. Contoh di sini hitam ini mungkin GSB ya, di regulasi sudah ada GSB-nya berapa meter, sudah kita tentukan. Kemudian area sekitarnya ada apa saja, mungkin di sini contoh kantor, ada monumen, terus lahan kosong, kemudian ada perumahan penghuni, terus perumahan keluarga, lalu ada sungai mungkin. Ini contoh kondisi existing yang ada di sana. Kita harus munculkan terlebih dahulu kondisi existingnya seperti apa. Lalu baru kita bahas. Karena di sana ada taman kota, maka saya ingin memasukkan taman ke dalam tapak. Boleh, ya kan? Ini contoh. Kemudian buat tapak sebagai bagian dari taman kota. Ini sebagainya bisa dimasukkan. Jadi ini masih coret-coretan kasar. Kemudian ada potensi lain lagi, monumen atau ruang terbuka kosong. Jadi area pojoknya ini kita biarkan pojok terbuka untuk memperkuat dan mengindahkan monumen. Ya, ini terkait tata lingkungan. Kemudian kita bawa lagi. Tadi kita sudah dapatkan di sini, kita dapat memasukkan taman di dalam tapak. Kemudian kita bisa dapat ruang terbuka di dalam tapak. Ini kita bawa. Jangan sampai kita kosong lagi di sirkulasi. Ya kan, sirkulasi kita bawa. Tadi di sini kan sudah kita ada taman ya. Kita jelaskan dulu di tapak ini biasanya seperti apa sih secara sirkulasi. Oh, anak-anak biasanya mempergunakan tapak sebagai jalan pintas ke dan dari sekolah dan rumah. Ini biasanya dilewati oleh anak-anak. Jadi yang lain juga berjalan di sepanjang sungai kecil. Ini juga dibuat oleh orang. Tapak kita seperti apa? Kita sebenarnya idealnya kalian harus datang ke lokasi ya, tidak hanya dari informasi klien video, tapi kalian harus datang. Idealnya seperti itu, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, jadi saya rasa tidak masalah. Kemudian dapat berjalan di bawah titian. Titian itu apa ya? Jembatan kecil.
di bawah jembatan ini biasanya dipakai jalan oleh orang. Lalu mungkin nanti ada kendaraan, jalannya lewat mana, mobil atau motor lewat mana, itu dijelaskan terlebih dahulu. Ya, setelah dijelaskan di kondisi existing, kalian membuat solusi atau membuat desain kasar. Ya, ruang terbuka tadi masih ada, jangan dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita menemukan kekurangan. Ya kan, ruang terbuka masih ada, taman juga masih ada, jangan dihilangkan dulu. Taman bisa dijadikan taman bermain juga boleh, jangan dihilangkan dulu sebelum ada kekurangan, ya kan? Hubungkan sistem jalan setapak ke titian jalan menuju taman. Ini juga dikasih solusi. Terus pisahkan, jalan pintas tersebut untuk mempertegas ruang terbuka di pojok. Ini dipisahkan antara ruang terbuka yang tadi, terus jalan untuk anak-anak tadi. Ini sebenarnya tergantung kalian mau dimasukkan apa tidak. Untuk kalau rumah tinggal kan mungkin tidak mungkin ya. Orang bisa masuk ke rumahnya, ke rumah orang tersebut tidak mungkin. Jadi bisa tergantung desain kalian masing-masing nanti. Solusinya seperti apa? Kemudian terkait panca indera ini tadi apa ya? Sensori. Jadi mulai dari mata. Ini masih wadah ya, kita belum membahas apa ayam kita tadi. Ini masih wadah. Jadi dari kantor, ini view dari kantor, tadi masih ada kantor kan di sini. Kemudian view dari perumahan, view dari taman dijelaskan, view-nya seperti apa, mungkin bisa dilengkapi dengan foto berdasarkan kondisi existing. Kemudian dimasukkan apa ini solusinya, desainnya seperti apa, entah itu bangunannya mundur ke belakang ataukah maju ke depan ataukah lebih kecil atau lebih besar. Terus area mana saja yang berpotensi view, karena belakang ini mungkin tidak ada view, jadi belakang bangunan dan daerah servis saja. Jadi dari blok plan yang kemarin kalian buat itu bisa jadi berubah, ya kan? Bisa jadi berubah. Tapi ketika ada perubahan tersebut, bawalah lagi ke tahap selanjutnya. Jangan dibuat mentah lagi. Semua muka bangunan lain harus menyajikan citra umum. Jadi ini harus ada citra. Citra itu fasad yang menarik di semua sisi, kecuali bagian sini, karena belakang bangunan tidak ada view yang tidak ada potensi view. Seperti itu. Kemudian untuk ukuran dan wilayah, kita juga harus menentukan size-nya. Tapak ini ukurannya berapa kali berapa, jalannya berapa meter sehingga ditentukan GSP. GSP itu berapa meter dari jalan. Biasanya ada yang bisa jawab, GSP berapa meter? Setengah meter. Setengahnya, Pak, dari jalan raya. Setengah dari jalan. Jadi katakan di situ 3 meter, bisa jadi 1,5. Ya, sorry, salah, mungkin 1 meter, 1,5. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada rumah selain jalannya, ada rumah tetangga? Kemarin ada mahasiswa yang tanya, apakah boleh rumah yang kita desain ini mepet dengan tetangga? Sebenarnya boleh saja, boleh. Jadi dinding ketemu dindingnya tetangga yang samping ketemukan dengan dinding kita yang samping, itu boleh. Atau bahkan kita kasih jarak, tergantung. Kenapa dengan adanya jarak ini? Oh, karena biasanya ada orang lewat daerah situ, jadi kita kasih jarak. Jadi harus ada keterangannya seperti apa. Kemudian terkait kemiringan kontur, ini rata-rata ada yang berkontur tinggi nggak, teman-teman? Atau relatif datar, bisa dikatakan fill, ya. Nah, ini hampir nyambung juga dengan apa yang disampaikan Pak Turi sebelumnya minggu yang lalu terkait apa membuat siku ya. Mungkin teman-teman sudah paham, tidak perlu saya jelaskan lagi. Lalu yang kedua, selain siku secara horizontal, kita juga memikirkan siku secara vertikal. Secara vertikal itu artinya ketinggian dari 0 lantai. Kita berdiri di teras atau berdiri di ruang tamu, dan ketika melihat jalan itu harus tahu nolnya berapa tingginya. Mungkin di gambar teknik sudah pernah tahu ya. Jadi kalau membuat layout 0 ruang tamu sampai turun ke teras, turun lagi ke carport, lalu ke jalan ini sampai berapa senti. Itu juga harus ditentukan. Kenapa? Supaya bangunan kita nanti tidak tenggelam, ya kan?
Contoh rumah kita ada di tengah, sampai jalan mungkin 50 cm, jadi harus tentukan ratanya itu di mana. Ini biasanya pakai tukang pakai benang selang air, ya, selang air kecil. Nanti kalian bisa searching aja di YouTube bagaimana cara menentukan 0 lantai, ya, dari jalan ke bangunan. Nah, kalau sudah menemukan kondisi existingnya, kalian bisa membuat desain kasarannya lagi. Jadi beberapa alternatifnya. Situasi tapak yang longgar disusun bangunan dapat bercerai-berai. Jadi kemarin yang sudah kalian masuk ke blok plan yang kalian sudah dapatkan kan kumpul jadi satu nih. Ini bisa dijadikan tercerai-berai, tidak harus kumpul jadi satu karena ada beberapa lahan yang tidak bisa dibangun mungkin karena ketinggiannya terlalu curam. Seperti itu, ini kasus saja, tergantung di tapak kalian. Atau ruang terbuka kemarin, yang tadi ada ruang terbuka di pojok kan ya, sama taman itu dijadikan ruang khusus, sehingga bangunannya bentuknya seperti ini, menghindari ruang terbuka. Jadi ayam yang sudah mau kita olah tadi itu bisa mulai kita masukkan, ya. Jadi kapan harus kita memasukkan ayam kita atau blok plan kita, kapan kita harus membahas tapaknya sendiri. Kemudian terkait iklim, sama kita harus menjelaskan terlebih dahulu kondisi existingnya seperti apa. Sebenarnya untuk menentukan angin, ini juga kalian harus survei langsung ke lapangan, tidak hanya sekedar melihat apa yang ada di video, karena angin tidak bisa dirasakan dari video. Jadi mana area terbuka, kalian bisa pakai rokok atau pakai obat nyamuk ya, obat nyamuk bakar. Jadi bisa ditentukan arah anginnya itu kemana. Kalian bisa membuat grid terlebih dahulu di tapak kalian, lalu kalian berdiri di titik mana. Itu mungkin lebih akurat dan bisa dilakukan beberapa kali, tidak hanya satu kali, karena tiap periode angin itu bisa berubah arah. Kemudian setelah menentukan kondisi existing, kita masukkan ayam kita ya, kemudian kita masukkan. Terus ketika sudah dimasukkan, angin sudah tahu kan arahnya dari mana tadi. Kira-kira ruangan mana saja yang perlu angin, atau kira-kira ruangan mana saja yang tidak perlu angin. Ini bisa kita rubah lagi layoutnya, ya kan? Layoutnya bisa kita rubah lagi. Ketika layout ini sudah jadi, sudah ketemu kekurangan sama kelebihannya, ini jangan dibawa mentah lagi, tapi harus dibawa ke tahap berikutnya. Ya, ini bisa bermacam-macam alternatif nanti. Iklim matahari juga seperti itu. Kita tentukan arah mataharinya terbit dari mana, dan juga tetangga jangan lupa. Tetangga ini sangat penting karena ada tetangga yang lahan kosong mungkin ya, sehingga area tapak tersinari secara sempurna, atau tetangga ini ada bangunan. Bangunan pun juga harus dilihat bangunannya berapa lantai ketinggiannya. Jangan-jangan ada pencakar langit di situ, ya kan? Jadi supaya tidak terhalang matahari, solusinya nanti seperti apa. Nah, output dari iklim matahari ini selain dari selain dari perletakan bangunan atau perletakan ruang, kalian bisa menentukan besaran jendela, ya kan? Desain jendelanya nanti seperti apa, atau desain shadingnya nanti seperti apa. Ini beberapa contoh juga. Mungkin pembukaan yang minimal ke arah utara, mengurangi paparan sinar panas di musim kemarau. Nah, ini desainnya seperti apa? Tidak hanya sekedar dibuka seperti ini. Desain jendelanya seperti apa, materialnya apa, pilihannya bisa macam-macam, ya kan? Lalu kemudian putar belakang bangunan ke arah matahari barat di musim panas. Nah, ini selain menentukan bukaan, kita juga bisa mengorientasikan bangunan kita. Yang kemarin di blok plan sudah pakem nih, pintu masuknya harus sebelah sini, tapi berdasarkan matahari ternyata tidak cocok, contoh. Jadi harus kita rubah, ya kan? Harus kita rubah. Orientasinya bisa berubah lagi. Ini bisa berbagai macam alternatif. Kemudian ada kaca ke arah selatan dengan teras yang dangkal guna melindungi dari sinar matahari musim panas yang tinggi. Ini mungkin ada terasnya dan sebagainya. Seperti itu kalian bisa menggali lebih banyak ya, tergantung set kalian masing-masing. Kemudian, nah, kalau sudah semuanya sudah, ini bisa kita
buat penyidikan ya, penyidikan tapak. Jadi ini yang paling atas ini adalah kondisi existing. Ini kesimpulannya, kondisi existingnya seperti apa. Lalu di bawah ini solusi-solusi. Tadi yang saya contohkan di awal ini baru 1 atau 2 contoh, tapi untuk solusi bisa bermacam-macam. Jadi kalau tadi ada taman, mungkin di sini area parkir atau zonasi. Kemudian untuk angin, mungkin kita bisa membahas ruang terbuka hijau juga, ya kan? Atau jendela. Kemudian untuk lingkungan yang lain, karena tadi yang kita masukkan taman, mungkin yang lain bisa jadi air yang kita masukkan karena ada potensi sungai dan lain sebagainya. Begitu juga, Nah, untuk size juga ya, ukuran luas kita selidiki dulu kondisi existingnya seperti apa, baru gambaran analisa tapak. Jadi solusi-solusi atau ide-ide yang bisa kalian masukkan untuk menanggapi kondisi existing bisa kalian jelaskan di bawahnya. Begitu juga dengan sirkulasi. Sirkulasi ini bisa desainnya seperti apa, jalan setapaknya, arahnya kemana saja, ini bisa banyak, tidak hanya satu yang saya contohkan tadi. Seperti itu. Kebisingan juga, ada yang ditanyakan di analisis tapak sebelum saya kasihkan contoh. Silakan saya buka pertanyaan untuk analisis tapak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini contoh dari kakak kelas. Contoh ini bukan apa namanya harus kalian tiru, tapi bisa kalian jadikan referensi. Bisa jadi tugas kakak kelas ini juga ada kekurangan ya, ada juga kelebihan, tapi paling tidak nanti kalian bisa ada bayangan. Yang pertama, mana ini? Nah, di sini kita harus menjelaskan data tapak terlebih dahulu. Data tapak lengkap ya, mulai dari iklim, ada sensori, kemudian sirkulasi, lalu vegetasi yang ada. Ini sudah kita lalui kemarin, lalu fungsi ya. Itu nanti yang kita jadikan pedoman di apa? Analisis tapak. Nah, ini pertama di tata lingkungan kita harus melihat regulasinya terlebih dahulu terkait GSB, ya kan? Di GSB kita tentukan zonasi, zonasinya yang terbangun berapa persen, kemudian ruang terbuka hijaunya berapa persen, lalu garis padan bangunannya berapa meter ini ya, yang bawah. Kemudian dari GSB ini kita masukkan blok plan kita masukkan, mungkin kalian sudah masukkan apa? Carport mungkin ya, atau area sirkulasi masuk, nggak apa-apa masukkan aja dulu, nanti kita bahas di analisis yang lain, sirkulasi juga kita bahas apakah material ini cocok, apakah sirkulasi ini juga cocok kita letakkan di situ, apakah terasnya sudah cocok kita letakkan di situ. Jadi untuk pertama dari block plan bisa kita masukkan secara langsung. Ya, kemudian baru kita bahas di sirkulasi mungkin, sirkulasi sudah cocok nggak kita masukkan di sini. Lalu desain perkerasannya seperti apa, lalu kekurangan dan kelebihannya dijelaskan. Dan mungkin bisa ada beberapa alternatif ya. Mungkin yang pertama materialnya apa ini? Batu setapak, keramik gitu ya. Jadi bisa berbagai macam alternatif. Yang kedua mungkin kayu atau perkerasan yang lain. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi dalam satu pembahasan sirkulasi atau akses vegetasi ini bisa berbagai macam alternatif. Nah, di setelah dari analisis ini harus keluar output nih. Outputnya apa? Kesimpulannya apa dari apa yang kalian bahas ini? Ternyata dari kekurangan dan kelebihan yang paling bagus adalah seperti ini, desainnya seperti ini, dengan dikasih keterangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya iklim. Nah, iklim juga gitu. Di sini dijelaskan terlebih dahulu kondisi existingnya seperti apa, arah matahari terbit dari mana, lalu dijelaskan kira-kira ruangan mana saja yang perlu matahari, ruangan mana saja yang tidak perlu matahari. Kalian harus buka di analisis fungsi kemarin, ya kan? Bukan. Kemudian ditentukan solusinya.
mungkin di sini pakai roster biar matahari tidak secara langsung, kemudian kaca atau balkon, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian output. Nah, output terakhir, kesimpulan dari keseluruhan ini, desain yang terbaik itu seperti apa. Nah, di sini kalian sudah dapat roster ya kan, yang tadi sudah dapat jalan setapak, ini kita bawa lagi, jangan sampai hilang, eman kalau hilang. Jadi kalau ayamnya sudah kalian marinasi, jangan dicuci lagi, eman nanti kalau dimasak nggak ada rasanya, ya kan. Kemudian diangin, angin berarti tadi roster tetap kalian bawa kan, ini mungkin kekurangannya tidak digambarkan lagi, di tampak ini seharusnya harus digambarkan. Kalau kemarin sudah dapat rosternya itu di mana, di sini harus digambar. Jalan setapak tadi di sirkulasi di mana, di sini juga harus digambar sehingga bisa kita bahas lagi, ya kan. Angin ketemu jendela, tadi di matahari kan sudah ketemu jendela nih, tapi jendelanya masih polosan. Ketika di angin harus ada perubahan desain lagi. Jendela yang seperti apa yang baik, mungkin dikasih jalusi atau lain sebagainya. Kalau sudah ketemu jalusi, kita bawa lagi ke view. Nah, contoh di view ini seperti apa, gitu ya. Ini masih di angin. Setelah kita marinasi, lalu kita masak, kita goreng, ya kan, di sensori juga seperti itu. Vegetasi ini mungkin kita kasih, ibaratnya plating ya. Kalau masak ayam kita plating, dikasih seledri atau apalah gitu. Kita kasih, nah ini kita tentukan pohon apa yang cocok, mungkin pohonnya sebagai pembatas atau sebagai pengarah, ini juga harus kita tentukan. Ya. Nah, mungkin itu dari analisis tapak. Sebelum saya lanjutkan ke analisis bentuk, ada pertanyaan lain lagi. Ayamnya sudah kita goreng, tapi belum kita plating secara sempurna karena nanti masih ada analisis fasad juga ya, sama analisis bentuk. Atau sudah paham? Pak tanya, Pak. Silahkan, siapa itu? Idrisa. Bisa, Pak. Silahkan Idrisa. Untuk analisis tapak kan kita berawal dari data tapak, itu kita sudah data aksesibilitas. Itu nanti dianalisiskan atau maksudnya ke sirkulasi, Pak. Dan sirkulasi ini keluar atau ke dalam itu dibedakan atau bagaimana, Pak? Ya. Oke, jadi di data tapak kemarin itu adalah data, ya kan, data, belum ada analisis di situ. Jadi kalian menjelaskan di situ masih data semuanya. Nah, data itu kita bawa ke analisis tapak. Contoh, saya sudah mendapatkan sirkulasi jalan paving, katakan jalan paving di depan tapak, kita bawa ke analisis kan. Analisis ini cocok nggak dengan air hujan nanti? Cocok nggak? Kalau seandainya tidak cocok, apakah paving ini bisa dijelaskan kekurangannya apa, kelebihannya apa? Kalau seandainya maksudnya keluar sama ke dalam ini dari tapak keluar tapak, dari dalam tapak keluar tapak, atau dari tapak ke luar jalan gitu ya. Nah, tadi kan ada 4 faktor nih, ada 4 faktor di atas saya jelaskan. Yang pertama terhadap pemakai, ya kan? Jadi kita harus memperhatikan pemakainya itu seperti apa karakternya. Lalu yang kedua terhadap lingkungan alamiah. Jadi jalan ini tadi itu sudah berpotensi baik atau buruk terhadap alam. Jalan setapak paving tadi berpotensi baik atau buruk terhadap alam. Lalu yang ketiga ada faktor terhadap buatan manusia atau binaan, ya kan? Paving ini secara estetika bagus apa tidak terhadap lingkungan apa yang dibuat manusia. Lalu ada faktor yang keempat, sosial budaya. Dengan adanya paving ini nanti orang-orang contoh dibuat kumpul bareng-bareng nih kalau ada acara, ini akan licin apa tidak. Nah, jadi 4 faktornya harus diperhatikan terkait pemakai, user. Kalau memang cocoknya paving, disampaikan bahwa itu adalah kelebihan dari user tersebut. Kalau berdasarkan lingkungan alamiah kurang cocok, dijelaskan saja kekurangannya adalah ini. Kalau berdasarkan lingkungan binaan, kekurangannya apa saja harus juga dijelaskan. Kalau berdasarkan sosial budaya, dijelaskan. Ya, jadi penjelasan kekurangan dan kelebihannya nanti berdasarkan 4 faktor tadi. Memakai, lingkungan binaan, lingkungan alam, sama
sosial dan budaya atau lingkungan sekitar manusianya. Seperti itu. Ada yang lain? Paham ya Idrisa ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain kalau tidak ada saya rasa paham karena kemarin di DAI 2 juga sudah mendapatkan materi analisis, tapi bedanya di sini kita bawa terus ya analisisnya, kita outputnya kita bawa terus sampai di akhir sehingga ayamnya bisa dimakan, tidak mentah lagi ya. Oke. Saya lanjut ke analisis bentuk. Oke. Analisis bentuk ini adalah suatu perwujudan dari organisasi ruang yang merupakan hasil dari suatu proses pikiran. Proses ini didasarkan atas pertimbangan fungsi dan usaha pernyataan diri atau ekspresi. Jadi ini berbagai macam istilah dari studi bentuk itu dari berbagai macam orang. Ini yang kalian buat di analisis fungsi kemarin, ketemunya ruang ini tinggal diekstrud. Ini kalau menurut Hugo Hering ya. Kemudian ada lain lagi, suatu keseluruhan dari fungsi-fungsi yang bekerja secara bersamaan dari hasilnya merupakan susunan benda. Jadi fungsi ini tidak hanya berdasarkan ruang kalau menurut Benjamin. Jadi fasad juga. Fasad ini juga dari elemen bentuk kan ya. Ini juga harus ada fungsinya. Ya. Kemudian jadi yang tag merah-merah ini adalah utamanya. Kemudian menurut Vitruvius, hasil terpenuhinya syarat-syarat kokoh, guna, dan indah. Ya kan? Ini mungkin cukup familiar bagi kalian. Vitruvius. Lalu selanjutnya ada wujud dari penyelesaian akhir konstruksi. Kemudian ada penampilan luar yang dapat dilihat. Lalu gambar struktur formal, tata susun, atau komposisi yang menghasilkan gambaran nyata. Nah, ada berbagai macam ciri-ciri, jadi bentuk itu harus ada dimensi. Lalu ada warna. Kenapa di sini warna disebutkan? Karena kalau seandainya background ini juga termasuk ya mempengaruhi dari suatu bentuk. Background, katakan backgroundnya hitam, warna dari bangunan juga hitam. Ini nanti tidak kelihatan, ya kan? Apalagi warna ini kan juga cahaya kan ya, cahaya juga. Jadi warna ini mempengaruhi dari indera mata kita, apa yang bisa kita lihat. Secara dimensi, warna, kemudian tekstur ini bisa halus atau kasar. Kemudian ada posisi, perletakannya ada di mana, lalu orientasi, arah hadapnya, dan inersia visual. Kemudian sifat-sifat bentuk dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, bagaimana cara memandangnya. Jadi perspektif, jarak pencahayaan lingkungan visual, apa yang bisa kita lihat berdasarkan indera kita. Jadi tidak hanya sekedar indah apa yang kita gambar, indah dari bentuk wujud sendiri, tapi harus kita terapkan kita terapkan semua jadi satu, lalu kita lihat cahaya dari mata kita, ini visualnya seperti apa. Jadi sifat-sifatnya nanti baru muncul, ya kan? Nah, studi bentuk ini yang bisa menjelaskan mungkin dari kemarin DAI 2 seperti apa sih prosesnya? Silakan selain Ibriza dong. Bosan saya dengan Ibriza. Rizky Tiara, silakan. Ada yang bisa. Kemarin DAI 2 lulus enggak? Alhamdulillah lulus, Pak. Alhamdulillah lulus ya. Sudah studi bentuk? Iya. Iya, studi bentuknya seperti apa yang kemarin bisa diceritakan? Kalau studi bentuk itu tuh dihasilkan dari modifikasi-modifikasi, Pak. Ada pengurangan, penambahan, rotasi, seperti itu. Oke, jadi intinya di situ ya. Studi bentuk bisa kita dapatkan dari pengurangan di gambar ini, paling kiri. Sorry, pengurangan itu yang tengah. Yang ini perubahan dimensi, ya kan? Dimensi dari lebar, kecil, lalu luas. Ini bisa kita rubah bentuknya. Jadi dari luasan atau perubahan bentuk. Kemudian
dari bentuk pengurangan, ini bisa kita kurangi, dari bentuk kubus mungkin kita kurangi sedikit demi sedikit, kemudian menjadi bentukan baru, atau penambahan, ya kan, penambahan di berbagai elemen. Nah, perubahan-perubahan ini tidak hanya sekedar dipotong, tidak hanya sekedar dirubah, tidak hanya sekedar ditambah, tapi harus berdasarkan alasan. Kalau yang tadi di analisis tapak kita menambahkan, contoh di sini menambahkan teras, itu karena apa? Itu harus ada alasannya. Alasannya adalah mungkin untuk shading matahari, contoh. Alasannya kenapa sih harus kita kurangi di sini? Alasannya adalah untuk skylight mungkin, ya. Jadi segala bentuk apa yang kalian lakukan terhadap rumah kalian itu harus ada alasannya. Alasannya mungkin dari analisis fungsi ya, berdasarkan penggunanya, atau dari analisis tapak. Nah, dia studi bentuk ini bisa kita masukkan lagi. Hafiz Lutfan, kamu ngantuk ya? Oke, saya lanjutkan. Jangan ngantuk, Hafiz. Nanti saya kasih pertanyaan kan. Nah, studi bentuk ini ada 3 macam. Yang pertama form analysis atau perubahan dari bentuknya itu sendiri. Kemudian fasad, jadi kita berbicara tentang bentuk sudah ada, tapi yang menutupi lingkungan sekitarnya ini juga mempengaruhi ya. Tadi kan ada tekstur, ada warna. Jadi studi bentuknya bisa berdasarkan fasadnya. Tidak hanya sekedar bentuk secara besar, lalu kita potong jadi segitiga, tidak hanya seperti itu. Jadi hal kecil pun dari fasad pun juga bisa kita jadikan studi bentuk, fasad desain. Kemudian struktur, ya. Struktur ini di Tekbang kemarin sudah kita bahas, ada substructure, middle, dan upstructure, ya. Kemudian ada material konstruksi. Jadi tiga faktor ini nanti yang mempengaruhi bentuk kalian. Dari secara perubahan bentuknya seperti apa, fasadnya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa. Ini akan mempengaruhi bentuk yang ada. Tidak hanya sekedar dipotong, tidak hanya sekedar ditambah atau dirubah dimensinya. Nah, yang pertama form analysis. Ini merangkum dan merumuskan perubahan bentuk, namanya transformasi ya, dari block plan atau hasil analisis fungsi kalian kemarin. Ini menjadi bentuk bangunan 3 dimensi berdasarkan variabel ini bisa langsung diekstrud ke atas, ya kan? Lalu di sini ada variabel analisis tapak. Setelah kita ekstrud ke atas, kita naikkan ke atas analisis fungsi block plan kita, ini harus ada variabel analisis tapak. Diekstrudnya itu seberapa tinggi, yang mana saja yang bisa diekstrud, mana saja bisa dikurangi. Ini poin pertama, ya. Lalu poin keduanya, variabel dan transformasi bentuk dapat berkembang atau bertambah sesuai kebutuhan dan kekhasan. Kemarin sudah membuat tagline kan? Nah, tagline ini diperlukan. Jadi contoh, kalian punya tagline apa ya? Atau konsep Skandinavian mungkin. Jadi secara bentuk harus minimalis, kemudian warnanya putih, ya kan? Atau penambahan material kayu muda, palet, atau warnanya lebih warna apa ya? Kalem itu pastel, ya, warna pastel. Kemudian yang ketiga proses akhir, yakni pematangan bentuk arsitektur. Kalian bisa menambahkan berbagai macam elemen berdasarkan estetika. Permisi Pak, saya izin ke kamar mandi. Oh iya, Ilyasa, silakan. Nah, gitu ya. Yang terakhir, kalian bisa menambahkan elemen lain berdasarkan estetika, namun harus ada alasan yang jelas. Di variabel awal, ini contoh untuk membuat suatu bentuk. Bentuk mengikuti tampak secara utuh. Bagaimanapun bentuknya tapak, ini diekstrud ke atas. Kita belum memperhatikan fungsi, belum memperhatikan sirkulasi, dan lain sebagainya. Ini masih variabel awal ya. Lalu yang kedua, kita tentukan garis dan akses untuk sepadan bangunan. Hasilnya seperti ini. Sepadan bangunan mundurnya berapa meter, lalu untuk akses ya. Kemudian ini bisa kita tentukan materialnya apa, lalu
ini ada beberapa ruang yang kita kurangi untuk akses masuk ke dalam, akses utama ruang kita masukkan. Jadi hasilnya seperti ini. Ini alasannya apa? Mungkin pencahayaan alami, atau alasannya yang lain selain akses, selain cahaya, mungkin angin, sirkulasinya lebih enak, gitu ya. Kemudian ini mungkin cahaya sore, cahaya paginya seperti apa, cahaya malamnya nggak ada cahaya. Cahaya pagi, siang, sore, gitu. Ini seperti mana saja dari bentukan ini yang bisa kita rubah, bisa kita kurangi atau bisa kita tambah. Kemudian berdasarkan view mungkin ya, view ini apa yang harus kita tambahkan di sini, view dari mana ke mana harus kita tambahkan di bagian mana yang sekiranya bangunan kita bisa kelihatan. Kemudian sirkulasi angin sudah kita bahas tadi ya, kita tambahkan berbagai jendela mungkin di sini, jendela, hasilnya mungkin seperti ini. Nah, ini ada variabel kedua atau variabel tambahan. Dari mata, tadi kan sudah kita bawa nih, nggak mentah lagi kan, kita bahas terkait cahaya nggak mentah lagi. Kita tambahkan taman di atas atap supaya lebih adem mungkin ya, adem. Kita sudah ketemu solusinya, kita bawa lagi, jangan mentah lagi seperti ini ya. Ini namanya mentah. Kalau di sini sudah menemukan rooftop, tapi di sini hilang lagi, itu tanpa ada alasan, artinya mentah. Kalau ada alasan mungkin boleh ya. Lalu hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada cahaya jendela sudah kita masukkan, skylight sudah kita masukkan, lalu rooftop juga sudah kita masukkan, hasilnya harus ada. Ini tidak perlu jelaskan, ini cukup sama dengan yang tadi ya. Jadi ada pengurangan sehingga bentuknya menjadi akhir, tapi setiap pengurangan atau penambahan ini harus berdasarkan alasan. Syukur-syukur ada kelebihan dan kekurangannya ya, kelebihannya atau kurangnya apa, sehingga kalian punya banyak alternatif nanti. Oke, di analisis bentuk ada yang ditanyakan? Studi bentuk? Saya mau tanya ke siapa ini ya? Wih, on kamera semua nih. Ini yang nggak pakai hijab ini. Terus Diansyah. Kenapa kamu nggak pakai hijab? Bisa kamu? Saya lagi, Pak. Oh, laki. Yaudah, rambutnya panjang sih. Ada pertanyaan nggak? Jadi bentuk? Insya Allah enggak, Pak. Insya Allah enggak ya. Jadi kalau kita mau membentuk performance kita, itu kapan kita harus potong rambut gitu kan ya. Dan potongnya seberapa itu juga harus ada alasan, gitu. Atau bahkan penambahan. Yang lain nggak ada, paham ya? Studi bentuk ya. Coba saya lihat contohnya di Aulia Exanzen ini. Ini fasad. Oh, fasad ya, bentuknya nggak ada ya dia. Bentuknya nggak ada, fasad langsung. Seperti ini kayaknya dia menganalisis bentuknya. Jadi dari bangunan tapak yang terbangun, lalu dia extrude, lalu ada pengurangan, lalu atapnya itu berdasarkan materi. Tapi ini menurut saya masih kurang lengkap. Jadi kalian bisa menambahkan berbagai alasan ya, kenapa bentuknya ini bisa berubah, pengurangan dan penambahannya berdasarkan apa. Datanya bisa kita balik di analisis tapak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke analisis fasad. Tidak ada? Oke. Tahap ketiga, analisis fasad, yakni pematangan bentuk. Jadi intinya adalah mendetailkan. Intinya hanya mendetailkan. Rencana rancangan fasad ditinjau dari beberapa aspek. Ini yang perlu dicatat. Yang pertama, komposisi. Kemarin sudah mempelajari estetika dasar kan. Jadi komposisinya harus diperhatikan. Ya kan? Kemudian proporsi, material, tekstur, dan warna. Ini cukup didetailkan saja. Kalian mendetailkan berarti kan harus ada keterangan nih, ini materialnya apa, cara pemasangannya seperti apa. Jadi tidak hanya ini, maksud saya ini yang didetailkan tidak hal yang umum. Contoh, hal umum itu seperti apa? Di sini ada pintu, tapi pintunya standar seperti yang lain, atau bahkan pintu perumahan, kalian detailkan.
pintunya menggunakan kayu, desainnya seperti ini. Desainnya biasa, itu saya rasa tidak perlu didetailkan. Kita pun orang awam ketika melihat pintu itu sudah paham, cara pemasangannya mungkin ya seperti ini. Gitu kan. Nah, yang perlu kalian detailkan apa? Ini yang karakteristik dari desain kalian masing-masing, berdasarkan tagline kalian masing-masing. Apa sih yang bisa kita tonjolkan yang ada hubungannya dengan tagline kita? Apa sih yang bisa kita tonjolkan dari konsep kita? Itu yang kalian jelaskan, ya kan? Jadi mungkin penggunaan roster atau penggunaan vertical garden itu yang bisa kalian masukkan untuk mendetailkan fasad. Nah, di logbook kalian bisa coret-coret sendiri mana saja bisa kita masukkan. Jadi fasad itu tidak harus tampak depan, tapi bisa tampak samping, tampak atas pun juga bisa, atau bahkan perspektif lebih mudahnya. Baru kalian jelaskan cara pemasangannya, materialnya apa. Tidak perlu dijelaskan ini beli di mana, tidak perlu ya. Cukup anu aja nggak apa-apa. Syukur bisa gitu juga nggak apa-apa. Ini beli di mana supaya kliennya bisa tahu. Kemudian fasad, kalau ada pertanyaan tidak, fasad? Tidak, Pak. Kalau sudah paham, Pak. Fasad ini biasanya perempuan nih yang bisa kalau semester lalu ya, bukan semester lalu, tahun lalu saya menggambarkan untuk analisis tapak ini bukan ayam goreng, tapi seperti orang ketika mau make up. Make up itu data tapak kalian adalah wajah kalian asli. Bangun tidur wajah kalian ya itu adalah data tapak, ya kan? Setelah data tapak ada, kita ngaca, wah saya kurang ini nih, wah kelebihan saya ini nih. Kita harus ngapain? Yang pertama, kita bawa ke analisis tapak. Analisis tapak kita bawa ke kamar mandi, ya kan? Setelah ke kamar mandi kita ngapain? Kita cuci muka. Ini kekurangan apa, kelebihannya apa ketika saya memakai facial wash ini, ya kan? Nah kalau sudah, jangan sampai kucel lagi nih. Setelah cuci muka kita, kalau perempuan mungkin pakai foundation, ya kan? Iya nggak sih pakai foundation atau masih pakai serum dulu? Saya nggak tahu langkah-langkahnya seperti apa. Nggak apa-apa, pakai foundation lah. Pakai foundation kita kasih. Nah setelah foundation ini jadi, kekurangannya apa, kelebihannya apa? Kan belum selesai nih. Kita bawa ke analisis lain lagi, analisis iklim. Ternyata ini kurang, ada shading nih di sini, ada shading di wajah saya. Harus saya kasih highlight atau apa. Foundation jangan sampai dihilangkan, ya kan? Foundation masih tetap, jangan sampai dihilangkan. Baru kita tambahkan yang lain. Lalu kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita bawa lagi sampai ke alis dan lain sebagainya. Mungkin waktunya akan lama sehingga laki-laki pun nanti akan merasakan bagaimana caranya, bagaimana ribetnya, ya bukan ribet ya, bagaimana banyaknya hal yang harus kita perhatikan dalam membuat objek ini menarik, membuat objek ini sempurna. Mungkin nanti yang perempuan lebih bisa ya. Saya harap seperti itu, dan semuanya juga harus bisa. Bagaimana ribetnya membaguskan atau menyempurnakan karya kita. Oke, kita lanjut ke structure analysis. Struktur. Nah, di struktur ini tidak jauh pembahasannya dari teknologi bangunan kemarin. Yang harus kita bahas, ini juga hampir sama dengan yang fasad tadi, mendetailkan, ya kan? Substructure-nya apa? Pondasi, bukan hanya pondasi ya, substructure ya. Jadi ada pondasi, ada apa? Apa di atasnya pondasi? Ada bisa jawab? Di atasnya pondasi apa? Slope. Ya. Di substructure pondasinya apa? Slope-nya, materialnya apa? Ukurannya berapa? Ini bisa kita detailkan. Kemudian mid structure ini apa? Sorry, ini salah ini. Benar nggak ini mid structure? Dinding sebenarnya tidak termasuk struktur ya, tapi dinding hanya menumpang sekitar 30% dari bangunan. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa membahasnya. Dinding ini pakai material apa juga nggak apa-apa, dimasukkan aja. Tapi pada
pada dasarnya mid structure itu hanya kolom sama balok, dinding tidak termasuk dari struktur. Kemudian yang atas ada up structure untuk jenis-jenis material apa yang bisa kita gunakan. Kalian bisa buka lagi catatannya di teknologi bangunan, apa aja materialnya bisa kita pakai. Ya, ini contohnya. Kalian bisa menggambarkan kemarin di gambar teknik sudah diajarin bukan isometri, apa ini? Ya, isometri konstruksi ya, isometri konstruksi. Jadi kalian gambar potongan, lalu dipotong bagian bawahnya, pondasinya dipotong, kemudian dindingnya, kemudian atapnya menggunakan apa, ya, lalu didetailkan sambungannya seperti apa. Kalau seandainya pakai kuda-kuda, letak kuda-kudanya nanti di mana? Oke, mungkin itu ada yang ditanyakan, paham? Siapa ya ini ya? Nah, untuk struktur ini sebenarnya kalian nanti bisa cukup membantu di RKS ya. Kalau kalian di sini sudah banyak coret-coret di logbook kalian, teknik pasangannya seperti apa, apalagi di fasad nanti, ini bisa kalian bawa di RKS. Sehingga cukup mudah nanti. Karena selain apa yang kalian bahas berdasarkan tagline kalian, tadi kayak roster dan sebagainya, itu cukup umum. Ya. Paham? Sultan, kamu ngantuk ya? Sultan Khoshi. Ngantuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada analisis tapak, lalu analisis bentuk, analisis apa tadi, fasad sama struktur. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan, Bu Sukma, Pak Turi, Pak Beni, Bu Suci, Bu Novita mungkin.